Ada Ya. sedikit. Ya, sudah mulai, silahkan. Oke, saya mulai ya Bu Indra. Ya, siap. Aduh, maaf Bu Indra. Aduh, saya ada masalah nih. Apa Bu Indra ada waktu sebentar? Saya ingin ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu Indra. Hai, Mbak Dwipa. Apa kabar? Aduh, kok saya lihat bapaknya murung banget sih. Aduh, kok mukanya kayak gitu, Pak? Kenapa? Apa yang membuat Bapak rasa tidak nyaman? Bisa Bapak ceritakan? Jika Bapak merasa nyaman sama saya untuk bercerita, ayo Iya Bu. kita bercerita. Kita cari tempat duduk yang baik aja dulu, Pak. Iya Bu, kita duduk di sini aja Bu ya. Ya, silakan Pak. Ibu Barangkali ada ada yang perlu diceritakan. Ibu ada waktu kan Bu ya? Saya minta waktunya sebentar nih. Saya ingin curhat sedikit nih Bu. Iya. Begini Bu, saya tadi dipanggil kepala sekolah Bu. Kemarin saya kan mengajar, terus ada supervisi gitu. Nah, saya dapat teguran dari kepala sekolah karena menerima laporan pengawas bahwa saat supervisi itu saya tuh mengajar tidak menggunakan buku teks, tapi saya tuh udah mengajar menggunakan alat peraga, saya menggunakan media-media lain gitu. Tapi kenapa ya saya ditegur ya? Karena tidak menggunakan buku teks saja ya? Saya sempat jelasin ke pengawasnya itu, tapi malah kayaknya pengawasnya itu tersinggung. Tapi apa saya guru yang kurang baik ya? Bagaimana ya? Jadi saya bingung nih. Terus ditegur lagi kepala sekolah juga. Ibu ada solusi nggak kira-kira atau gimana ya Bu ya? Mengapa Bapak punya pikiran seperti itu? Dan pada saat itu, mengapa Bapak bisa tidak menggunakan buku teks saat mengajar? Oh iya Bu, tapi saya memang tidak menggunakan buku teks saat itu karena saya menggunakan media-media lain seperti alat peraga, media pembelajaran lain gitu. Itu maksudnya supaya murid itu tidak jenuh, tapi saya tetap berpatokan pada kurikulum Bu. Nggak jauh lah terlibat itu. Jadi karena saya berpikir gitu ya karena tadi dapat teguran dari kepala sekolah gitu Bu. Apakah saya guru yang baik atau kurang baik gitu? Karena saya tidak mengajar menggunakan buku teks itu. Nah, jadi kesimpulan yang saya bisa ambil dari penyampaian Bapak ya, dari penyampaian Bapak tadi tentang apa yang dari teguran dari kepala sekolah itu, Bapak lebih suka menggunakan media pembelajaran lain ketimbang buku teks. Ya Bapak ya, begitu seperti itu Bapak. Bisa Ibu Bapak mungkin ceritakan bagaimana sebenarnya proses saat Bapak mengajar tadi sampai Bapak mendapat teguran seperti itu, lebih mendalam lagi mungkin Bapak bisa ceritakan? Iya sih Bu, kalau saya sih mengajar lebih suka pakai media video lah, media alat peraga gitu. Itu maksudnya sih supaya anak itu lebih termotivasi lah saat belajar, lebih senang gitu. Jadi karena nggak ada inovasinya gitu, ya lebih kreatif gitu kan, lebih dalam saya menyajikan itu. Saya memang tidak menggunakan buku teks sih, tapi dengan itu saya rasa itu bagus juga dan saya juga tidak lewati kurikulum gitu. Jadi saya itu mengajar ya menggunakan alat peraga lah, menggunakan media gini. Tapi apa itu salah Ibu ya atau gimana ya? Kalau menurut saya Pak ya, cara Bapak mengajar itu sudah sangat baik dengan menggunakan atau memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang lain. Atau Bapak pernah nggak melihat teman kita sejawat lainnya menggunakan buku teks yang mengkombinasikan begitu Pak? Apakah Bapak bisa mengambil hal positif yang dilakukan oleh teman kita yang menggunakan buku teks dikombinasikan dengan alat peraga seperti itu? Apakah Bapak dapat melihat itu dan mendapatkan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh guru itu Bapak? Saya pernah sih melihatnya teman saya itu Pak Surya itu dia suka menggunakan buku teks. Itu selain itu dia juga sering membuat video-video gitu mengajarnya, sering melalui media sosial juga mengajarnya. Bagus sih Bu, saya lihatnya. Apa memang
lebih baik dikombinasikan saja ya Bu. Misalnya saya menggunakan alat peraga, saya kombinasikan dengan buku teks, kayaknya jadi lebih bagus ya Bu ya. Menurut saya itu bagus sekali Pak, karena Bapak bisa mencari solusi itu menggunakan kombinasi pembelajaran dengan media-media pembelajaran yang sekreatif Bapak dan menambahkan buku teks. Jadi Bapak kepala sekolah atau pengawas tidak bakalan menegur Bapak. Nah mungkin selanjutnya ada hal-hal yang perlu Bapak tingkatkan, mungkin dari hal-hal yang Bapak sebutkan tadi, dari solusi yang Bapak temukan tadi. Jadi gitu Bu ya, jadi kalau dari saya, sepertinya saya akan membuat pembelajaran yang mengkombinasikan buku teks dengan sumber-sumber belajar lainnya atau dengan media-media lainnya, lalu saya tambahkan kreasi-kreasi yang inovatif mungkin, kemudian saya akan bertunjukkan lagi mungkin kepada kepala sekolah atau pengawas saat berkunjung. Jadi saya itu akan mengkombinasikan buku teks dengan media pembelajaran yang saya buat, jadi agar saya juga tidak melenceng dari supervisi itu sendiri. Perangkat-perangkatnya apa yang harus disiapkan, bagaimana. Jadi kayaknya seperti itu Bu, saya akan mengkombinasikan buku teks yang ada dengan media dan alat peraga yang saya biasa gunakan saat mengajar Bu. Wah, luar biasa sekali itu Pak. Itu yang bagus sekali. Nanti kalau misalnya Bapak sudah berhasil dengan itu, barangkali kita kan punya komunitas praktisi nih Pak. Nanti kita akan tayangkan atau kita buat Bapak yang akan memberikan solusi ke teman-teman lain Pak. Itu hal yang luar biasa dilakukan dalam sekolah kita akan menjadi maju Pak. Nah, selama yang Bapak sebutkan tadi, banyak hal yang Bapak sudah ungkapkan tadi, apa ada yang belum Bapak sampaikan atau Bapak ungkapkan? Sebenarnya sih gini Bu, kalau kita cuma bicara aja kan mudah Bu ya, kita mengkombinasikan atau apa gitu. Tapi saya sedikit kurang yakin sebenarnya Bu, berhasil atau tidaknya saya mengkombinasikan pembelajaran dengan buku teks, dilanjutkan dengan media pembelajaran. Nanti takutnya malahan siswa itu bingung atau enggak nanti pas saya terapkan dan disupervisi oleh pengawas atau jadi mereka tersinggung lagi, takutnya seperti itu Bu. Jadi itu mungkin ada sedikit kekhawatiran saya Bu. Ya, nah itu tadi yang Bapak sampaikan itu solusinya, yang Bapak cari solusinya itu sendiri sangat luar biasa sekali dan bagus cara mengajarnya seperti itu menurut saya. Nah selain kita di komunitas praktisi nanti Bapak, kita nanti akan melakukan suatu kesamaan prinsip gitu Pak bersama teman-teman, atau Bapak bisa menggali lagi apa yang harus Bapak lakukan gitu Pak. Mungkin Bapak ada hal yang perlu Bapak akan lakukan dari hal itu yang Bapak rasakan masih ragu itu. Adakah yang perlu Bapak kembangkan lagi atau bagaimana Bapak dari hal-hal yang Bapak ragukan tadi masih ragu itu? Oh iya Bu, tadi Ibu menyampaikan ada komunitas praktisi, jadi kayaknya keraguan saya akan saya ini coba tanyakan di komunitas Bu. Mungkin dari komunitas akan memberikan saya masukan bagaimana mengkombinasikan dengan baik. Mungkin saya juga akan bertanya dengan Pak Surya yang sudah pernah menerapkannya itu. Jadi kayaknya lebih bagus dengan saya berkonsultasi lagi dengan komunitas praktisi atau dengan rekan lain yang sudah pernah menerapkan itu Bu. Iya, Jadi kayaknya saya jadi lebih yakin jadinya sekarang. Ya, benar sekali Pak. Bapak berarti sudah yakin dengan hal itu, ditambah dengan nantinya Bapak mendiagnosa anak-anak dari komunitas praktisi itu, kita akan mendapatkan pastinya kita disuruh pemetaan siswa kepada siswa dulu Pak, bagaimana senangnya. Jadi kan kita bisa mengkombinasi semuanya pembelajaran itu luar biasa sekali Bapak. Nah, saya yakin Pak, saya tanyakan sekarang yang saya ingin tahu dari Bapak, apa sih komitmennya Bapak kalau sudah Bapak menemukan solusi seperti itu? Apa sih komitmen yang harus Bapak lakukan dan dukungan siapa saja yang Bapak akan ajak di sana?
Ya Bu, jadi setelah tadi saya diskusi dengan Ibu, jadi saya merasa punya tanggung jawab lebih sekarang. Jadi saya akan berkomitmen membuat atau merancang pembelajaran yang saya kombinasikan dengan dari buku teks dan alat-alat peraga yang biasa saya pergunakan untuk mengajar. Lalu saya akan, mungkin saya perlu dukungan dari rekan-rekan guru yang sudah berpengalaman menerapkan itu dan dukungan lain mungkin dari Bapak Kepala Sekolah mungkin nanti supaya uh, tegurannya nanti itu bisa berubah menjadi pujian gitu Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang komitmen saya Bu dan dukungan yang saya butuhkan. Terima kasih Bu atas gininya. Wah, luar biasa sekali nih komitmennya Pak Dipa nih luar biasa yang saya sangat salutkan ya. Saya juga sebagai guru Bapak, saya pingin juga kita sharing seperti ini, akhirnya kita bisa menemukan solusi yang lebih baik. Saya yakin Bapak pasti bisa dan yang apa yang Bapak katakan tadi, teguran menjadi pujian gitu Pak ya. Luar biasa sekali Bapak, mari kita terus berusaha membangun anak bangsa. Jangan merasa kesalahan itu dijadikan down mental Bapak. Jadikan kesalahan yang apa yang kita bukan kesalahan, teguran itu kita jadikan motivasi dalam diri kita sehingga kita mau menjadi sesuatu yang lebih kuat Bapak. Luar biasa sekali Pak Dwi Payana. Apa ada lagi Pak yang perlu kita diskusikan lagi Bapak? Apa bagaimana perasaan Bapak setelah menyampaikan itu dan menemukan solusi itu sendiri, bagaimana perasaan Bapak? Aduh, saya terima kasih sekali nih sama Bu Indra. Saya jadi lebih lega, gitu, lebih plong gitu setelah saya berdiskusi dengan Bu Indra mengenai apa yang saya rasakan tadi. Jadi terus terang saya ini sangat bermanfaat diskusi dengan Ibu ini tadi. Bagaimana kalau kita sering-sering aja diskusi gini Bu? Kayaknya setiap ada masalah akan mudah teratasi kalau saya diskusi dengan Bu Indra ini. Ya, Ibu memberikan saya solusi atau masukan-masukan yang sangat bagus itu. Jadi mungkin lain kali jika ada permasalahan kita bisa diskusi lagi Bu ya. Saya terima kasih sekali sama Ibu. Saya jadi semangat mengajarnya nanti ke depannya. Iya Pak, sama-sama. Mudah-mudahan kita saling bisa membantu. Kalau saya Pak ya bisa menyampaikan sesuatu sama Bapak, jangan pernah menanyakan apa yang diberikan ke seseorang kepada kita, tapi tanyakan kepada diri kita sendiri apa yang harus kita berikan kepada mereka pada hal yang baik Bapak. Begitu Bapak. Mudah-mudahan si guru dengan baik dan menjadi guru yang luar biasa Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu, sama bagus sekali kursi yang Ibu berikan itu sangat bermanfaat bagi saya ya. Jadi sekian mungkin dari rekan-rekan pengamat bisa menyampaikan sedikit apa yang dari hasil diskusi tadi. Sempat ngeblank saya. Siapa duluan nih? Pak Surya. Oke, Pak Surya duluan deh. Sempat ngeblank, benar-benar ngeblank saya. Iya, Ya. emang saya spontan aja juga. Oke. Oh, oke. Aduh, tarik nafas dulu Bu Indra sama Pak Dwi Payana. Tarik nafas dulu. Ya, terapkan teknik stop dulu ya. Tarik nafas. Tahan. Amati perubahan dalam diri. Lepaskan supaya tidak blank lagi. Oke. Keren. Sangat bagus. Jadi Bu Indra, iya betul. Jadi Bu Indra bisa mengimbangi kendala yang dihadapi sama Pak Dwi Payana. Bu Indra mampu memberikan solusi yang luar biasa bagusnya untuk permasalahan yang dihadapi oleh Pak Dwi Payana di sini. Jadi untuk tujuan melakukan diskusi ini juga sudah tersampaikan dengan baik, bisa mengidentifikasi masalah apa yang terjadi dan melakukan rencana aksi untuk mengantisipasi masalah ini gitu. Dan komitmen yang disampaikan Pak Dwi Payana luar biasa sekali ya. Begini Bu Indra sama Pak Dwi Payana. Kalau saya secara pribadi ya, kalau misalkan salah mohon maaf sekali. Nah, kalau misalkan saya secara pribadi sebelum melakukan supervisi akademis, sebaiknya Bapak ataupun Ibu Kepala Sekolah menginformasikan melalui rapat gitu.
kepada Dewan Guru demikian. Jadi apa-apa saja yang harus disiapkan seperti RPP, buku teks bahan ajar dan segala macam yang lain-lain lagi supaya pada saat supervisor datang mensupervisi kita, nah kendala-kendala yang tidak diinginkan ini tidak terjadi demikian. Ya, jadi di sini peran kepala sekolah betul-betul sangat dibutuhkan untuk membawa nama baik sekolahnya itu keluar gitu. Jadi bisa dijual sekolah dalam artian si supervisor ini bisa menyampaikan, oh ternyata SMP ini guru-gurunya hebat-hebat banget gitu, mampu memodifikasi media pembelajarannya, entah pakai video tadi, entah pakai PowerPoint demikian. Jadi bisalah paling tidak meminimalisir kejadian seperti kasus 3 ini Bu Indra dan Pak Dwi Payana demikian. Oke, terima kasih masukannya Ibu. Terkadang para pengawas, para supervisi itu datangnya itu nggak sesuai dengan jadwal, ya gitu ya. Itu menurut pengalaman Tiang, jadwalnya itu terkadang langsung dia nengok. Nah, dia nengok langsung ke kelas, dia untuk melihat gimana kita mengajar gitu kan. Kadang-kadang kita itu lupanya itu sih yang pernah saya alami begitu. Tapi masukan dari Bu Kartika tuh luar biasa sekali, memang seperti itu harusnya. Tetapi dalam kasus ini mungkin ya dicari memang benar-benar yang tanpa disengaja datangnya gitu. Kayaknya seperti itu sih. Betul Bu Indra, memang betul supervisor datangnya itu tidak sengaja, kita tidak bisa men-setting situasi itu Bu Indra, betul sekali. Di sini jauh-jauh hari kepala sekolah menginformasikan demikian. Bisa jadi seperti ini, di awal tahun ajaran baru demikian kan kita melakukan workshop biasanya kan ya. Jadi kepala sekolah menginformasikan kepada gurunya setiap, kalau di sekolah saya di SMP 12 supervisi dilakukan setiap 1 semester itu sekali supervisi demikian. Nah, jadi kepala sekolah menginformasikan baik-baik sama guru-gurunya gitu. Jadi apa-apa saja yang diperlukan untuk memperlancar supervisi. Demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Jangan sampai datang supervisi, jangan sampai supervisornya datang, terus si guru mendadak dengan alasan, aduh nak, maaf nak, bu guru sakit perut, bu guru mau ke belakang ya. Karena saking takutnya baru mobil supervisornya datang, pengawasnya datang, udah support jantung dia, duduk, nak tolong ya, ini kerjakan aja tugasnya, ini bu guru sakit perut. Nah, jangan sampai demikian gurunya. Jadi si guru harus standby, harus siap menghadapi mara bahaya itu yang datang. Pengawas itu datang gitu. Diibaratkan gini, kita naik motor ataupun naik mobil, kalau kita sudah bawa SIM gitu ya, bawa SIM, bawa STNK, bawa BPKB, udah lengkap semuanya, pasti kita santai aja walaupun di depan ada polisi, bahkan kita bisa nantangin polisi kan, ayo pak, tilang saya pak, ini pak, SIM saya, ini pak. Nah, demikian juga di posisi kita sebagai guru, sebagai seorang guru, jadi kita harus ya benar-benar guru itu gimana sebenarnya tupoksi sebagai seorang guru, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus disiapkan sebagai seorang guru. RPP, SIM kita mengajar, paling tidak kita sebagai guru harus punya RPP. Setiap kali mengajar, RPP harus dibawa. Jangan sampai pada saat akreditasi kita rekayasa bikin RPP, RPP tahun 3 tahun di belakang, Bapak Ibu guru kumpul RPP, barulah kita buat RPP kebut semalam gitu. Jangan sampai kejadian seperti itu. Demikian Bu Indra dan Pak Dwi Payana, terima kasih. Terima kasih masukannya. Bagus sekali masukan dari Bu Kartika itu. Mungkin dari sebenarnya itu balik lagi ke kesadaran diri guru masing-masing ya. Jadi bagaimana melengkapi administrasi yang memang seharusnya dibawa dan digunakan saat mengajar gitu. Iya. Ya. Mungkin dari Pak Surya ada ingin menambahkan lagi sekarang sebagai pengamat. Terima kasih Bu. Saya sedikit menambahkan, pertama-tama saya apresiasi yang luar biasa bagi Bu Indra dan Pak Dwipa dalam proses coach dan coachee terkait dengan supervisi guru. Bagi saya ini adalah coach yang berat ya. Mungkin coach dengan murid
kita masih bisa mengimbangi hal itu. Tapi kalau coach dengan guru, ini betul-betul harus menjaga perasaan sesama guru ini. Jadi memang sangat sensitif, dan peran Bu Indra sebagai coach sudah sangat sabar dan menjaga perasaan. Dan pengalaman saya sendiri, kalau supervisi ini memang salah satu momok yang menakutkan bagi kita ya sebagai guru. Saya juga sebagai guru baru dulu di supervisi, itu gundah gulana menjalani supervisi. Tapi saya waktu itu dititip pesan sama guru senior saya, ketika guru di supervisi pasti 25% kemampuan kita akan hilang. Tapi jangan khawatirkan itu, jalankan dan lakukan seperti itu. Jadi yang namanya diuji, guru sekalipun ketika diuji akan hilang sebagian kemampuannya, karena kita fokus pada diri kita. Dan dari proses kita yang dilakukan ini, Pak Dwi Pa sebagai guru, saya menilai Pak Dwi Pa adalah guru yang sangat polos dan sangat bijak. Sedari awal sudah terbuka menyampaikan masalahnya, termasuk menyampaikan tujuannya, yakni ingin minta solusi dan bantuan dari Bu Indra sebagai coach. Kemudian identifikasinya di sini juga kepolosan Pak Indra Pak Dwi Pa sangat nampak, sampai bertanya, saya guru yang baik apa guru yang tidak baik, Bu? Syukur dijawab guru yang baik. Kalau dijawab guru yang tidak baik, saya nggak tahu Pak Dwi Pa akan mengambil langkah apa selanjutnya. Jadi bersyukur dijawab guru yang baik. Kemudian sampai juga Bu Indra sebagai coach di sini memberikan sebuah alternatif berupa coba melihat guru lain, kemudian mengasihkan cara mengajar, dan dalam proses rencana aksi Pak Dwi Pa juga terinspirasi tersebut melakukannya, walaupun kembali muncul kegalauan. Sukses nggak Bu saya melakukannya? Saya terus takut pengawasnya tersinggung kembali. Jadi kembali Bu Indra menyampaikan umpan balik, meningkatkan kepercayaan diri coachi, itu luar biasa saya lihat. Termasuk juga analisis untuk coachnya ke dalam dirinya sendiri, kemudian ke lingkungannya, melihat perbedaan untuk diperbaiki dalam diri untuk proses mengajarnya, termasuk juga melibatkan peran komunitas praktisi seperti itu. Jadi termasuk pesan-pesan terakhir Bu Indra itu bagus sekali. Jangan melihat apa yang diberikan orang, namun perhatikan nilai apa ya? Intinya sih luar biasa. Intinya kita luar biasa. Jangan pernah tanyakan apa yang diberikan orang lain kepada kita. Tanyakan kepada dari kita apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Asik. Oh iya, mantap itu Bu. Apa yang kita berikan pada mereka. Jadi luar biasa, semangat selalu untuk Bu Indra dan Pak Dwi Pa. Baik, terima kasih Pak Surya, Pak Bung Kapika. Motivasi masukannya luar biasa sekali. Sebagai pengamat, walaupun tidak sebagai pengamat, sebagai teman selama ini sudah luar biasa memotivasi kita. Apapun itu, mari kita saling sharing. Ini tentunya kita sudah diberikan komunitas praktisi, apapun kekeliruan kita mari kita perbaiki sama-sama, apapun kekurangan kita perbaiki sama-sama, apapun kelebihan mari kita sharing bersama-sama. Terima kasih Pak Dwi Pa sudah jadi coach yang baik. Tentunya sangat sulit kalau kita bicara sesama guru. Ya seperti yang kata Pak Surya tadi, memang benar-benar sulit gitu. Menjaga perasaan seseorang itu luar biasa sekali. Dan coachingnya itu mau terbuka begitu. Mudah-mudahan guru-guru lain yang ada di tempat saya mau terbuka kepada saya untuk meminta solusi gitu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa memberikan hal positif sebagai guru penggerak di sini, masih dalam tahap pembelajaran, masih lagi 6 bulan ke depannya gitu. Barangkali ada yang bisa disampaikan lagi, diberikan masukan lagi kepada Tian sebagai coach yang untuk demonstrasi nanti kontekstualnya. Kalau dari Tiang sudah cukup Bu. Tiang nanti kita akan belajar banyak sama Bu Indra, karena Bu Indra sempat cerita desain demonstrasinya akan guru yang memang benar mengalami masalah.
Jadi saya akan belajar bagaimana pendekatannya. Nanti saya tentunya inspirasi dari cara itu mengawali pendekatan dengan sesama guru. Nanti mohon sharing hasilnya, Bu. Ya. itu tadi saya coba sempat tadi saya sama murid. Nah, awalnya saya berpikir sama yang dikatakan sama Pak Yuli, apa yang kita pikirkan belum tentu orang yang kita lawan bicara kita berpikir apa yang kita pikirkan juga. Itu yang terjadi tadi. Nah, begitu saya bicara sama murid, kemarin saya chat, tolong bantu ibu ada tugas, gitu kan. Nah, kebetulan anak ini memang punya masalah, memang benar-benar punya masalah yang harus saya panggil. Nah, selama ini dia itu merasa mundur sekali dalam pembelajarannya. Tugas-tugas nggak pernah ikut, PTS nggak ikut. Saya ingin tahu, sebelumnya itu rajin sekali dan nilainya cukup tinggi. Nah, itu yang saya suruh mereka ke sekolah. Akhirnya sampai di sekolah, begitu saya tanyakan, saya membuat skenario seperti yang di kertas saya coret-coret. Ternyata tidak sama dengan itu. Nah, begitu saya tanyakan pertama, karena apa kabarnya? Gimana, sehat? Sehat. Nah, begitu saya tanyakan, akhir-akhir ini Ibu lihat kemunduran kalian, Astini namanya, kemunduran Astini apa ya yang terjadi sama Astini selama ini? Apa ada hal yang ada kendala besar atau gimana, atau kendala apa gitu, coba diceritakan. Nah, langsunglah nangis. Nah, nangis itu tidak terdiamkan, tidak nangisnya sebentar, nangisnya lama sekali, sampai sig-sigan nangisnya, nggak bisa cerita akhirnya dia hilang skenario dia. Nah, seperti itulah yang saya hadapi tadi. Aduh, gimana cara saya nih? Nah, saya bisa mengalihkan situasi. Akhirnya saya elus-elus dia, saya matikan rekamannya terpaksa. Akhirnya saya elus-elus dia, saya tenangkan dia dulu. Sudah tenang, saya tanyakan lagi. Di situ dia lagi nangis sik-sikan. Berapa jam itu sampai ditinggal sama orang tuanya, terpaksa saya yang nganter ke rumahnya. Nah, syukurnya saya sampailah ke tujuan saya. Akhirnya dia bisa menemukan, memberikan dia solusi. Akhirnya legalah hati saya tadi. Seperti ini kok pengalaman Tiang tadi. Sedikit berbagi. Keren, Wah, Bu bagus Indra, itu, Bu. keren. Jadi kalau kita ingat ya, apa yang dicetuskan sama Ki Hajar Dewantara, kita harus menyentuh hati siswa dulu gitu. Kalau kita cuman belajar mentransfer materi itu gampang gitu. Sebenarnya yang menyentuh hati siswa itulah yang dinamakan pendidikan demikian. Jadi tidak hanya mengajar. Kalau mengajar gampang sekali, tapi yang sulit itu adalah mendidik siswa. Itu yang menurut kita itu yang sulit, mendidik. Demikian Bu Indra. Sama tadi saya juga sempat sharing sama anak-anak, saya share di grup WA kelas 9 gitu. Sama, kira-kira kenapa sih, apa sih alasan kalian kalau misalkan milih kerja kelompok, nggak suka gitu, lebih senang belajar mandiri itu kenapa? Sama seperti tadi, wah banyak alasannya. Demikian. Yeah. Itu kadang teori sama praktek beda ya. Biasa prakteknya tuh lebih yang kita alami itu lebih nggak bisa. Kadang-kadang bisa kita mengatasi, kadang-kadang ada sesuatu rumit yang tidak bisa kita lakukan. Apa ini? Nah, untung ada PGP ini yang menyelesaikan masalah kita kan gitu ya. Betul. Betul. Teknik Tirta ini sangat membantu kita. Sehingga pertanyaannya. Ya, coba dari awal kita pembelajaran berdiferensiasi ya, dari modul 2 ini ya, dari pembelajaran berdiferensiasi kita sudah bisa memetakan siswa bagaimana. Sebelumnya kita masih bingung kan ya, udah gitu bagaimana caranya kita mengatasi diri kita tentang sosial emosionalnya. Akhirnya bisa juga kan ya, dari sebelumnya kita nggak mampu loh itu. Nah, dalam arti memang pernah kita alami, cuma kita tidak bisa mengatasi secara detail dan terstruktur begitu. Nah, ditambah lagi sekarang Grow dan Tirta ini, waduh luar biasa dah. Sekarang kita banyak pengetahuan, banyak yang kita harus bisa tindakan aksinya seperti apa ya, seperti itu. Rasanya bahagia sekali, rasanya dapat ilmu duluan daripada teman-teman lain ya. Halo, Ya, Pak.
Sudah, Bapak? Nah, kalau sudah cukup, saya Pak, stop sudah. recordnya ya. Nanti persiapan untuk sesi yang keempat, khusus untuk kelompok ini ya. Yang lain sudah bisa kembali ke menol. Tapi kelompok ini jangan kembali, kasihan Pak Dipa. Ya, Pak. Pak Victor dia. Oke. Oke, ya.